Salam sejahtera bagi anak-anak ibu semua. Selamat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran hari ini. Kami mohon hikmat daripada-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, hari ini kembali kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan materi belajar dari tokoh Alkitab, materi untuk kelas 8 semester ganjil bersama saya Ibu Aceh. Untuk kompetensi dasar 3.1, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat meneladani dan menentukan tokoh Alkitab yang menjadi panutannya dalam hal beriman dan berpengharapan. Indikator 1. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa beberapa tokoh-tokoh Alkitab disebut orang beriman. Yang 2. Peserta didik dapat menentukan beberapa tokoh Alkitab yang dapat menjadi panutan dalam meneladani iman dan menuliskannya alasan memilih tokoh tersebut. Kita masuk ke dalam materi. A. Belajar dari tokoh Alkitab tentang iman dan pengharapan. Yang pertama, kita akan melihat dari tokoh Daniel bersama kawan-kawannya. Ada 3 tokoh dalam kitab Daniel yang memiliki iman dan pengharapan. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar meminta kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang baik hati dan memahami berbagai hikmat dan pengetahuan luas. Ia ingin orang-orang cakap untuk bekerja dalam istananya. Di antara mereka ada juga orang Yahudi, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel pasal 1. Suatu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari penabisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir, termasuk di antara mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja mengeluarkan titah. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis pun bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Daniel pasal 3. Kalian bisa nanti sendiri baca di rumah ayat tersebut. Apakah titah ini sulit untuk dilakukan? Tidak bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Israel, karena mereka sudah terbiasa sujud menyembah kepada patung. Tetapi sangat sulit bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego bila mereka menyembah. Mereka telah melanggar perintah Allah yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 5 yang berkata, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Kepadanya maksudnya di sini adalah patung. Bila mereka tidak menyembah patung tersebut, hukuman matilah yang akan mereka terima. Tetapi tetap saja mereka bertiga tidak menyembah patung itu.
meskipun raja sudah memberikan kesempatan 2 kali untuk mereka berpikir. Luar biasa, bukan? Dengan iman mereka memberikan jawaban kepada raja. Ini jawaban mereka seperti ini: jika Allah kami yang kami puja dan sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel pasal 3. Meskipun menghadapi hukuman mati, iman mereka tetap teguh, pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya, dan akhirnya mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala itu karena Allah telah menyelamatkan mereka. Baik, untuk masuk yang kedua kita akan melihat kisah dari Nabi Nuh. Kita bisa melihat batra yang dibuat oleh Nuh, sehingga melewati batra ini mereka boleh selamat dari air bah. Nabi Nuh merupakan salah satu tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan batra sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya, banyak orang memperolok dirinya, bahkan menganggap Nuh sudah tidak waras lagi. Namun imannya tidak goyah, apalagi menghadapi tekanan dari penduduk kota, sampai tiba saatnya mereka sekeluarga masuk ke dalam batra. Kemudian turunlah hujan selama 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tergenang air. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya serta seisi rumahnya. Demikian tadi kita sudah mendengar kisah dari Nuh. Untuk tokoh yang ketiga kita akan melihat kisah dari tokoh Abraham. Saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, Abraham taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Puncak perjuangan iman Abraham adalah pada saat Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban. Anak satu-satunya yang telah diperoleh dari Tuhan telah puluhan tahun menantikannya. Abraham pun memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Karena iman Abraham, maka Allah meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan kurban. Melalui ujian ini Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Yang keempat, tokoh perempuan Kanaan. Dari tokoh ini kita melihat cerita seorang perempuan Kanaan di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah itu, ia segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anaknya. Yang menarik adalah Yesus ternyata tidak memperdulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Namun perempuan itu terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya. Tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dan menyembuhkan penyakit anaknya. Yang kelima, tokoh dari kisah seorang perwira di Kafarnaum. Kita akan melihat bagaimana kisahnya. Ada seorang perwira yang hambanya menderita sakit keras. Boleh kalian baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Silakan nanti kalian membuka Alkitabnya. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika sang perwira mendengar Yesus memasuki kota Kafarnaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu.
Yesus pun mengabulkan permintaannya pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya. Justru perwira Romawi itu merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus menyembuhkan hambanya dari jauh, karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit. Demikian tadi kita sudah melihat ada beberapa tokoh Alkitab yang menginspirasi bagaimana mereka beriman dan berpengharapan kepada Allah untuk menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristen. Apa yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Siapa tokoh Alkitab yang bisa menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan bagi kalian? Ya, dalam hal ini kalian sendirilah yang bisa menjawabnya, yang bisa kalian pilih, yang menginspirasi bagi kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah belajar mengenai tentang tokoh-tokoh Alkitab. Biarlah melalui kesaksian yang diberikan kepada kami melalui tokoh-tokoh Alkitab boleh menginspirasi dalam hal kami beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.